Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni Ismail dengan NIM 240301020639, mahasiswa program studi akuntansi dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di Desa Nagrag. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas untuk mata kuliah metode penelitian akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Cindy Faudia Putri SAK MAKAK. Presentasi ini akan membahas secara sistematis mulai dari latar belakang hingga metode yang digunakan dalam penelitian. Sebagaimana kita ketahui bersama, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan di tingkat daerah adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang sangat penting khususnya untuk membiayai program-program pembangunan desa. Namun dalam praktiknya masih banyak desa yang mengalami berbagai kendala dalam mengelola PBB. Nah, penelitian ini saya lakukan di Desa Nagrag, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Dan dari hasil observasi dan wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa pengelolaan PBB di desa ini masih melakukan secara manual. Nah, proses seperti pendataan wajib pajak, penyampaian tagihan, hingga penagihan semuanya masih belum memanfaatkan teknologi. Nah, selain itu, kesadaran warga untuk membayar PBB juga masih rendah meskipun sosialisasi sudah dilakukan. Nah, kendala seperti minimnya sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat, dan belum adanya sistem digital menjadi hambatan yang nyata dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan ini. Nah, permasalahan inilah yang menjadi dasar dan alasan utama saya mengangkat tema ini sebagai objek dari penelitian. Selanjutnya, yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengelolaan PBB di Desa Nagrag. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan PBB di Desa Nagrag. Dan yang ketiga yaitu bagaimana upaya dan dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian dan arah analisis. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, untuk menjaga fokus penelitian tetap terarah dan mendalam, saya membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Nagrag. Nah, penelitian ini hanya mencakup aspek-aspek seperti pendataan wajib pajak, proses penagihan, sosialisasi kepada masyarakat, dan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Saya tidak membahas jenis pajak lainnya maupun tidak melakukan perhitungan keuangan yang bersifat kompleks secara kuantitatif, agar pembahasan tetap sesuai dengan kapasitas penelitian deskriptif yang dilakukan. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses pengelolaan PBB di Desa Nagrag, mulai dari proses administrasi hingga komunikasi dengan masyarakat. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, baik dari segi internal, dari pemerintahan desa itu sendiri, maupun dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi upaya-upaya yang telah atau sedang dilakukan oleh desa dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dan dengan tujuan ini, diharapkan hasil penelitian bisa memberikan manfaat praktis dan teoritis. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini saya harapkan dapat memberikan manfaat kepada 3 kelompok utama. Yang pertama, bagi pemerintah desa. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, bagi wajib pajak, khususnya masyarakat Desa Nagrag. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan, terutama pentingnya pajak bumi dan bangunan sebagai penopang pembangunan desa. Dan yang ketiga, bagi akademisi atau peneliti lain, penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan dalam studi-studi sejenis yang membahas pengelolaan perpajakan di tingkat lokal.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan secara apa adanya, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, langkah-langkah dalam menganalisis data meliputi yang pertama itu reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan, kemudian penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Nah, metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini saya lakukan di Desa Nagrak yang terletak di Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta. Nah, alasan pemilihan lokasi ini adalah karena saya berdomisili di desa tersebut, sehingga lebih mudah dalam melakukan pengumpulan data dan mengakses informan secara langsung. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan Mei 2025. Pemilihan waktu tersebut juga mempertimbangkan momen setelah jatuh tempo pembayaran PBB sehingga data dan informasi yang diperoleh lebih aktual dan relevan. Untuk selanjutnya yaitu informan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Informan terdiri dari perangkat desa yang menangani pajak bumi dan bangunan, seperti kepala dusun dan petugas keuangan, serta beberapa warga sebagai wajib pajak, baik yang aktif membayar maupun yang memiliki tunggakan. Nah, selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian juga dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif sehingga bersifat mixed methods. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses, kendala, dan persepsi informan, sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk menyusun perhitungan PBB, seperti tarif, luas tanah, dan bangunan, serta realisasi jumlah pembayaran oleh warga. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan PBB. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Tiga teknik utama yang saya gunakan untuk mengumpulkan data adalah yang pertama, observasi langsung. Saya melakukan observasi langsung ke kantor desa dan ke lapangan untuk melihat proses pengelolaan PBB. Yang kedua, wawancara dengan aparat desa dan beberapa wajib pajak untuk menggali informasi secara mendalam. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder seperti SPPT, bukti pembayaran laporan keuangan desa, dan juga arsip terkait pajak bumi dan bangunan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan sementara. Nah, dari hasil awal yang saya peroleh dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PBB di Desa Nagrak masih menggunakan sistem manual dan belum efisien. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penagihan, rendahnya akurasi data, dan kurang optimalnya capaian pembayaran. Nah, beberapa kendala utama yang diidentifikasi adalah yang pertama, kurangnya sosialisasi, keterbatasan perangkat administrasi, dan belum adanya sistem digital untuk mempermudah proses pendataan dan juga penagihan. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya digitalisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar pengelolaan pajak pembangunan di masa mendatang bisa lebih efektif dan efisien. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai penelitian tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Desa Nagrak. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, masih memiliki banyak sekali keterbatasan. Namun, saya berharap hasilnya dapat memberikan kontribusi positif yang baik, yang positif baik untuk desa maupun masyarakat dan juga maupun kalangan akademik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Segala masukan, saya terbuka terhadap segala masukan, kritik dan juga saran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.